Kalau awalnya itu sekitar tahun 2015 ya. Kalau bubur itu sebenarnya enggak ya. Untuk di Sumatera itu udah ribuan. Gitu. Mulai Aceh sampai Lampung. Channel Loridian, dan saat ini saya punya waktu untuk mereview kuliner. Gimana kabar Anda kalian semuanya? Dan hari ini tepatnya di hari Minggu saya berada di Bakso Petir Bang Gondrong, Pasar Baru alias Pasbar, tepat di Jalan Pasar Baru dekat Padang Mulanda. Sekarang saya bersama dengan yang punya bakso petir Bang Gondrong, yaitu Bang Joko. Halo Mas, gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mas Joko, ini kan saya sudah lama ya sering lewat ke sini gitu ya Mas ya. Dari awalnya itu belum sebesar begini ya Mas ya. Jadi boleh ceritain dikit dong Mas, awal mulanya itu tahun kapan? Terus gimana cara pembangunannya bisa jadi sebesar begini gitu Mas? Boleh sedikit ceritakan ke para viewernya gitu Mas? Kalau awalnya itu sekitar tahun 2015 ya. 2015. Awal-awal 2015. Oke. Itu awalnya merintis kami dulu di pinggir jalan. Di pinggir jalan, Ya, pinggir pakai jalan gerobak. tetap di sini ya Mas ya? Tetap di sini. Oke, Pak. ya. Di pinggir jalan itu pakai gerobak. Gerobak, Nah, ya betul. meja kami susun pinggir jalan juga itu. Ya itu betul, itu saya saksinya loh ya. Benar. 4 meja. 4 meja benar. Rintis sekitar ada 3 bulan lah itu yang benar-benar merintis. Benar rintis ya. Baru 3 bulan lanjut, nah udah mulai naik sedikit-sedikit, alhamdulillah udah ada bisa lah untuk meningkatkan usaha. Terus baru bisa masuk pun itu masih belum bisa apa-apa, masih bangun pakai tenda biru. Kakak sendiri pun tahu. Iya, saya juga menyaksikan viewers itu dulunya itu masih tenda biru. Ini dulu belum semen ya Mas, ya masih tanah gitu ya Mas. Jadi kalau misalnya kita mau makan ke sini itu, apalagi kalau sudah hujan, udah susah berabel lah gitu, ambiar langsung. Iya. Ya, oke lanjut Mas. Ya, terus ini aku bangun sekitar 3 tahunan ini lah, baru 3 bisa tahunan bangun. ya, baru bisa bangun ya. Nah, Oke. terus minta sama yang punya tanah, ya kan, udah diizinin bangun. Ya, aku pun ya syukurlah, bersyukur, terima kasih sama yang punya tanah, Ya. udah dikasih lokasi. Amin ya. Ya, gitulah sejarahnya awal-awal dulu kan. Ya, jadi ini viewers sampai sekarang ya. Jadi biasanya mas saya menyaksikannya itu dulu itu masih di depan ya Mas ya, belum sampai sepanjang ini. Belum ya. Terus pokoknya itu masih tenda biru yang belakangnya itu kosong, lempem, tidak ada toilet. Dan sekarang itu puji Tuhan, alhamdulillah udah punya rumah ya Mas ya. Luar biasa memang Mas. Jadi bagi para pengusaha-pengusaha yang dari kecil itu, awalnya dari kecil jangan malu gitu. Jangan malu, jangan takut. Benar. Tetap berusaha terus usaha ya. dan sabar. Ya benar, intinya usaha dan sabar, tapi ada niat juga harus ya Mas harus, ya. harus Punya niatan yang motivasi gitu ya Mas ya. Benar. Jadi Mas cerita sedikit dong, memang awal mulanya itu memang langsung usaha bakso atau dulu mungkin usaha apa dulu atau sampai sehingga bisa jadi usaha bakso ini? Sedikit nggak Mas cerita? Oh enggak. Dulunya aku jualan bubur keliling itu Bang. Bubur keliling, Yeah. bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau keliling gitu. Naik sepeda atau lereng. Lereng. Becak tapi becak dayung itu. Oke, ya. Itu lama itu. Tahun berapa tuh Mas Joko? Itu mau mulai tahun 2000-an lah itu. Ada 10 tahunan ada itu. Aku jualan bubur keliling. Oke, lalu? Ya, habis itu ada modal sedikit buka aksesoris. Aksesoris. Ya,
Aksesoris apa tuh Mas? Ya, ikat pinggang, topi, terus Oke. alat-alat perempuan juga. Di mana tuh Cap- Mas? cap. Bukanya tuh. Di Pajus. Pajus, Nah. pajak, usul. Pajak usul. Nah, jadi kalau di Medan itu pasar itu pajak, jadi bukan pajak kantor pajak ya. Jadi pajak Pajus itu yang di daerah Padang Bulan, terletaknya dekat Universitas Sumatera Utara. Gitu. Oh, itu berapa lama Mas jual aksesoris? Di situ sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Alasannya kenapa Mas dari yang merintis usaha bubur karena mungkin turun ya apa goyang gitu ya atau gimana? Kalau bubur itu sebenarnya enggak goyah. Mm-mm. Tapi kalau untuk maju itu Lambat, bukan? bukan lambat lagi, berat. Masalahnya kita keliling. Posnya tuh nggak Terkecuali, masuk ya gitu. terkecuali kita makan itu kemungkinan tingkat keberhasilan ada lah. Ini keliling, jadi terbatas. Terbatas. Ya. Lalu lanjutlah ke jual aksesoris tersebut. Nah, aksesoris, Oke. aksesoris kena juga ya kan? Oke. Rezekinya bukan di situ. Dari situ. Lalu gimana nih jadi intinya udah deh saya patokannya jualan bakso. Awal mulanya ini kenapa bisa kepikiran bakso? Apakah dulu mungkin sebelum-sebelumnya dari keluarga ada yang memang usaha bakso gitu Mas mungkin gitu. Ya. Bibik saya, abang-abang saya, mas-mas saya semua kuliner jualan bakso Oh, di Medan. di Medan. Di Medan. Oke, sampai sekarang masih ada Mas? Sampai sekarang masih ada. Oke, berarti memang dari keluarga itu memang Nah, sudah dari ada usaha keluarga. kuliner bakso ya. Oke, dari orang tua kah atau dari kakek atau dari mana Mas? Boleh sedikit Kalau kita mungkin? dari sini kakek. Jadi Oke. kakek kami mulai tahun 13 sudah di Medan. Tahun 13. Tahun 13. Itu kita ada di mana ya Mas ya? Waduh, belum cetak lah. Belum dicetak ya, iya. Itu jualan si kakek di mana Mas? Di Sumber. Dulu mie sop Sumber itu. Oh, jadi yang misal Sumber yang Padang Bulan ini Ya, punya Padang kakek? Bulan. Nah, dulu kalau lokasinya kakek ya kan, Ah. yang usaha bibik kami. Bibi. Adik mama lah. Adik mama ya. Yang usaha situ. Makanya keluarga yang dari Jawa Ah, satu persatu diambil suruh kemari. suruh ini ya untuk bekerja di sini Iya. ya. Oke, usaha tetap usaha si bakso tersebut atau Nah. bekerja di tempat usahanya si Nah, kakek. dulu ikut situ ya lumayan lama. Bantu-bantu situlah sambil belajar, nyari pengalaman. Gitu. Jadi memang awalnya itu memang ada dari keluarga ya Mas Ya, ya. dari keluarga. Dan sekarang mie sop kampungnya Sumber itu masih ada? Udah nggak ada lagi. Sudah ada lagi ya. Ada. Kenapa enggak diteruskan gitu loh Mas? Itu yang pengusahanya Bibi sama Lele sekarang udah tinggal semua. Oh ya terbetul saya Mas ya. Oh, tapi sayang banget ya sebenarnya ya kalau nggak diteruskan mungkin kan dari cucu kah atau dari mana kan lumayan ya. Karena kan Makanya ya ponakan-ponakannya meneruskan sejarahnya di sekitaran kota Medan lah. Gitu. Jadi Masnya ini kan berarti kan di Jalan Pasar Baru nih alias Pasbar. Iya. Saudara-saudara Mas yang katanya usaha bakso juga di Medan ini seputaran daerah mana Mas? Dokter Mansur itu mie ayam Mas Broto. Depan kedokteran. Mie ayam Mas Broto. Oke, itu punya saudara abang kandung. Abang kandung. Oh, mie ayam Subroto. Nah, mie ayam Mas Broto. Oh, Mas Broto, mie ayam Mas Broto Jalan Dokter Mansur tuh punya abang yang Mas Joko Pas juga. depan kedokteran. Dokteran. Lalu Satu ada ya. lagi Di samping Amik Mas. Ami Amik yang ini Gading Padang Bulan. Ya, Ada Padang Bulan. Bulan. Ada, ya. Nah, situ abang lagi. Abang kandung juga. Nah, adiknya Mas Broto Pas. Itu Oh. bakso juga. Oh gitu. Berapa? Namanya Berapa bakso saudara? berapa? Saudara tuh berapa, Mas? Kok banyak banget kayaknya ya? 6. 6. Laki-laki semua. Laki-laki 4, cewek 2. Cewek 2. Jadi Mas Joko ya ini nomor piro? Yang paling pokok. Paling motor nomor 6, Terakhir, nomor nomor 4, nomor 6. Oke. Jadi ternyata keluarga Mas Broto ini
bukan hanya Mas sendiri saja ya Mas, ya usaha bakso memang dari awalnya itu dari kakek, bibi, keponakan, abang, sehingga abang yang Mas ini pun juga masih usaha bakso di Gaming Ginting dan Dr. Mansur gitu ya Mas ya. Oke Mas, ini saya tertarik banget nih melihat background yang kita di belakang ini. Boleh cerita sedikit dong Mas, ini apa sih, di mana gitu ya? Kalau ini salah satu wisata yang terkenal di kabupaten kami, Kabupaten daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Jawa Timur. Namanya Pulau Merah. Pulau Merah. Kalau orang Banyuwangi nggak mungkin nggak tahu ini. Makanya kami manggil, kalau misalnya ada orang Banyuwangi yang masuk kemari, pasti nyari nanti, nyari siapa usahanya ini kok pakai gambar yang khasnya Pulau Merah di Banyuwangi gitu ya. Iya. Ya. Ini boleh cerita sedikit nggak Mas? Kenapa punya ide backgroundnya itu, apa sih nama wallpapernya ini Pulau Merah ini? Ini kan, Apa ceritanya? kalau ceritanya ya. Kan biasanya kan Mas, biasanya kan orang kan pemandangan gitu ya. Kalau backgroundnya ini kan, misalnya kami di sini ngumpuli keluarga Banyuwangi Di Kota Medan. di Kota Medan ini. Oh. Jadi kalau mana tahu ada pihak orang Banyuwangi yang belum ngerti ya bahwa Pak Sepetir Mas Gondrong ini punya orang Banyuwangi kan, akhirnya tahu gitu. Terus bisa gabung gitu kan. Langsung kayak menjadi Nah, keluarga. Ternyata keluarga saya ada nih di Kota Ada ini Medan di gitu Kota ya. Medan. Oke. Jadi dari yang kepulauan Banyuwangi itu sudah berapa banyak di Kota Medan ini Mas? Kalau di Kota Medan yang aktif itu sekitar 70 kakak. 70 kakak. Tapi kalau untuk di Sumatera itu udah ribuan. Gitu. Mulai Aceh sampai Lampung. Aceh Udah ada Lampung ribuan. ya. Oke, berarti memang makanya saya tertarik banget nih langsung datangin ini. Kenapa mesti dibuat ini? Kan begitu, ternyata memang ada maksud tertentu ya, Iya, bahwasannya iya. yang punya bakso petir ini saya loh orang Banyuwangi loh gitu ya. Menarik juga Mas, memang itu emang ide sendiri ya Mas Ide ya, sendiri. ide sendiri ya. Iya benar-benar. Jadi dulu Mas ini cerita sedikit zaman dulu ya, dulu rambutnya nih gondrong, panjang, metal. Makanya kenapa dibilang Mas Gondrong. Mas, saya minta cerita sedikit dong, kenapa dibuat namanya bakso petir nih? Kenapa nggak bakso pedas atau bakso apalah yang lainnya? Kalau untuk di Medan ini, kita tengok-tengok yang belum ada memang petir. Walaupun sama-sama pedas, itu bakso mercon tidak ada, Betul. ya. Ya. Terus bakso bledek tidak ada. Betul. Itu sama-sama pedas. Nah, yang belum ada ini petir, Petir. di waktu itu ya. Kenapa Kalau bisa sekarang- kecetus petir gitu? Nah, ya itulah ide, angan-angan. Jadi kita nyari angan-angan yang mudah dihafal orang, yang bikin orang itu penasaran. Nama ini mempengaruhi. Mempengaruhi Nah. dalam segi Ya itu tadi, orang penasaran. Penasaran, Kayak ya. apa toh bakso petir itu? pengen mau nyoba gitu Ah, ya. ya. Petir itu kayak gimana? Ya macam gitu. disambar petir. Sambar Habis petir. makan pedes. Iya, nanti kita akan coba ya testimoninya, bener nggak dibilang Mas Joko ini bener-bener kayak petir baksonya ya, gitu. Jadi pedes banget ya Mas ya. Pedes, lumayan pedes. Oke. Kan ini pakai Mas Gondrong, kan sekarang Masnya kan nggak gondrong lagi nih. Ya, ini sekarang ini udah tua. Udah tua. Udah malu sama anak-anaknya. Anak-anak ya, jadi Anak-anaknya kayak udah besar. udah besar. Itu tahun berapa tuh di pangkas tuh rambutnya? Tahun 2017. Oh masih baru. Masih baru. Masih 3 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Oh, udah sampai mana terakhir tuh Mas rambutnya Mas? Segini kah atau Ya sini? lumayan lah, nggak sampai panjang kali pasti dikurangi. Pas di sini ya. Oh, aduh. Saya kita nggak ketemu, tapi nanti kita akan minta lah foto si Mas ini waktu gondrongnya, boleh ya Mas ya, biar kita editkan gitu. Nah yang terakhir Mas, sekali lagi bakso petir ini kan di sini kan emang terkenal bakso petir. Ya. Menu yang paling andalan dong. Kalau untuk minumannya Namanya es kelapa sirsa. es kelapa sirsak. Oke. Boleh cerita nggak Mas? Bakso petir itu isinya apa sih?
isinya ini sebenarnya ya sama daging sama cincangan lemak itu, terus dipotongkan cabai, masukkan dalam bakso. Gitu Oh, aja. potongan cabai, tapi cabainya harus dari halus. Ya, ada yang halus, Ada yang kasar. ada juga yang cabai dipotong. Cabai potong-potong cabai rawit ya. Cabai rawit, tapi yang masih hijau. Nanti Oke. kalau udah merah terlalu Tapi meledak petir nanti. mas, Ya. namanya petir ya harus memang meledak mas. itu pun udah luar biasa pedasnya, walaupun hijau. Lantaran masih dicampuri cabai giling. Oh, campur jadi campur giling sama campur yang Campur, cabai kasar potong. ya, potong ya. Oh, itulah idenya ya, maksudnya isinya tuh ya. Isinya itu Besarnya segimana mas, kalau boleh tahu? Karena Ya. saya belum ini nih, saya akan lumayan lah, bisa segini. segini ya. Jadi memang menu andalannya itu si bakso petir ya. Oke, nanti kita akan coba nih gimana sih menu andalan di sini gitu. Mas, yang terakhir nih, boleh dong diinfokan alamat kita ini, patokannya di mana gitu mas tempatnya ini. Kalau alamat tepatnya ini di Jalan Pasar Baru nomor 35 Padang Bulan, Medan. Bukanya mas? Bukanya jam 11 sampai jam 11 malam. Oh, jam 11 sampai jam 11 siang sampai 11 jam siang 11 malam sampai ya. jam 11 malam. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang ingin mau pesan nih mas untuk arisan atau untuk Oh, bisa nggak? bisa. Bisa ya tuh, catering itu bisa ya. Oh, tuh ingat tuh. Jadi bagi buat ibu-ibu, bapak-bapak, abang, kakak semuanya kalau ingin mau pesan bakso ini boleh datang ke Jalan Pasar Baru, Mas ya, ke Bakso Petir Mas Gondrong. Oke Mas, itu aja sih cita-cita ini yang luar biasa karena memang saya ngeliat dari dulu itu memang Mas Gondrong ini luar biasa, sudah sekitar 5 tahun itu awalnya nggak begini nih, saya saksinya nih. Awalnya nggak begini, dari tanah, kalau hujan itu yang becek, kalau udah kebelet gitu ya, nggak ada toilet ya mas ya, itu ampun ribet banget gitu kan. Jadi yang sekarang puji Tuhan alhamdulillah sudah sukses banget ya mas ya. Ya, suksesnya udah bisa besarkan anak. Ya, kan? Dulu rumah belum ada guys, Loh, sekarang di rumah udah ada gitu, hebat luar biasa. Jadi untuk pengusaha-pengusaha UKM, usaha kecil menengah, jangan malu kalau untuk memulai usaha itu wajar ya mas ya, dari Ya, awal wajar. itu mungkin gagal usaha ini, tapi jangan tetap menyerah gitu, tetap lanjut, next apa nih, usaha apa yang baru gitu ya. intinya yakin dan semangat. Oke, bolehlah Sabar. mas, mungkin bisa pesan-pesan buat usaha-usaha kecil ini yang untuk bisa mereka mau maju seperti mas zaman Ya, dulu. kalau untuk pengusaha kecil ya dari sejarah saya yang tadi, nah itu bisa ditiru. Intinya sabar, Sabar, yakin, yakin, berdoa wajib. berdoa wajib ya. Benar, sabar, yakin, berdoa. Ya berarti ada juga kemauan. Pasti dikasih rezeki sama Tuhan. Amin. Usaha, Usaha. yakin, dan berdoa. Itulah 3 pesan dari Mas Joko, karena memang dari awalnya saya saksi, sekali lagi saya saksi, si Mas Joko ini punya usaha dari dulu sampai sekarang. Oke Mas, terima kasih banyak untuk interview kita hari ini. Semoga usahanya ini tetap berjalan lancar ya Mas ya, tetap rendah hati, tetap kualitasnya, rasa makanan, baik kebersihan juga tetap ditingkatkan kembali ya semua, dan juga tetap ramah kepada pelanggan-pelanggannya ya Mas ya. Salam buat ibu, salam buat keluarga semuanya, kita tetap sehat selalu ya Mas, apalagi di zaman pandemi ini ya. Tetap jaga jarak kemanapun Anda berada, tetap gunakan masker. Walaupun sekarang vaksin akan ditemukan di tahun depan, tapi kita kan tetap harus jaga jarak. Karena apa? Paling utama itu adalah imun kita di tubuh manusia gitu. Jadi jangan juga sembarangan, jangan juga menyepelekan soal kesehatan, tetap ikuti aturan pemerintah gitu. Oke Mas, terima kasih. Sekali lagi tetap salam sehat ya Mas ya. Oke.